Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok utama yang beranggotakan saya Heron Afif dan Ayudia Andini akan mempresentasikan urgensi membentuk keluarga sakinah. Pengertian akad dan dasar menikah menurut Islam. Menikah seseorang di dalam Islam adalah sunnah yang didasari oleh keinginan restu dari Allah dan mendapat pahalanya. Berikut arti perkawinan dalam surat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tufsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, atau bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja. Surat An-Nisa ayat 3. Pengertian akad. Kata zawaj atau nikah ini merupakan akad berhubungan dan banyak diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nakaha atau zawaja. Sedangkan pernikahan sendiri juga diatur dalam UU Pernikahan di Indonesia yang menjabarkan pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria yang nantinya akan berperan sebagai suami dan istri untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam peraturan Islam, menikah adalah salah satu sunnah yang dianjurkan. Ini dikarenakan banyaknya kemaksiatan dan godaan yang bisa diredam dengan pernikahan yang baik dan syah menurut agama seperti keutamaan menikah bagi wanita. Bahkan berikut beberapa dalil yang menganjurkan umat Islam untuk menikah. Firman Allah surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dasar menikah dalam Islam. 1. Dalil Al-Quran. Tidak ada dasar peraturan yang lebih meyakinkan selain dari banyaknya dalil Al-Quran yang membenarkan hal tersebut, seperti wankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak atau berkawin dari hamba-hamba sahayamu dan lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya, dan Allah Maha Luas atau pemberiannya lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 32. Dalam hadis lain dalil, maka hadis yang sahih dan kebenarannya bisa dibuktikan juga menjadi dasar nikah dalam Islam seperti hadis di bawah ini. Mastato'al ma'a falyatazawjuha fa innahu awadul lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati falaihi bisaumi fa innahu lahu iwaja. Yang artinya, barang siapa yang sudah mampu menafkahi keluarga, hendaklah dia menikah, karena menikah itu lebih bisa mendudukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu akan membentengi baginya. Hadis Bukhari nomor hadis 1772. Anjuran para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu agama yang telah tidak diragukan lagi dasar ilmu mereka juga menjadi panutan di mana menikah memang sangat dianjurkan di dalam Islam. 4. Peraturan dan kebiasaan. Kita adalah bangsa yang taat akan perintah agama, dan masyarakat juga telah menerapkan budaya menikah untuk melanjutkan ikatan batin dan raga dua insan yang kelak akan tinggal bersama. Lanjutkan, Nayudia.
Pengertian keluarga sakinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya juga memerintahkan umatnya untuk menikah dan tidak hidup melajang sebagaimana disebutkan dalam dalil berikut. Wankihu ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Artinya, dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak bernikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya. Lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis, di mana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga, maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Lanjut, Mi. Mencapai sakinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Iza tarawajal abdu faqadis takmala nisfaddin, falyattaqillaha fima baqi." Artinya, barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tazawwajul wadu dalwaluda fa inni mukasirun fikumu umam." Artinya, nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan umat-umat. Keluarga sakinah dalam berumah tangga. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat berfungsi sebagai wahana mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya. Juga sebagai sosial yang ekspresif atau emosional. Ia berpengaruh juga sebagai agensi instrumental untuk struktur sosial yang lebih besar ke semua institusi dan agensi lain sebab bergantung kepada kontribusinya. Sementara itu, sakinah berwakar at-tumaninah dan al-mahabbah, ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan. Imam Al-Razi dalam tafsirnya Al-Kabir menjelaskan, sakana ilahi bermakna merasakan ketenangan batin. Sedangkan sakana indahu berarti merasakan ketenangan fisik. Tertulis dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ada beberapa upaya guna membangun keluarga sakinah. Memilih calon suami atau istri dengan tepat. Dalam sebuah keluarga mesti ada mawaddah warohmah, saling mengerti antar pasutri, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai. Pasutri harus menjalankan kewajiban masing-masing, mesti menghindari pertikaian. Hubungan pasutri harus atas dasar saling membutuhkan, mesti menjaga makanan yang halal, menjaga akidah yang benar, serta mesti memperhatikan faktor gender dalam keluarga. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial berbeda-beda, yang dibentuk oleh keyakinan, sosial ekonomi, dan politik tertentu. Yang harus diperhatikan dalam membangun keluarga sakinah di rumah tangga adalah relasi antara suami istri, relasi orang tua dan anak, relasi antara anak dengan anak sibling, kemudian dibingkai dengan keluarga yang responsif gender. Adapun faktor dominan yang dapat mewujudkan keluarga sakinah, faktor suami istri, faktor ilmu, faktor hubungan kerabat, serta faktor ekonomi. Konsep pernikahan dalam membentuk keluarga sakinah, ilmu dan materi, yaitu manfaat untuk pasangan berupa materi kriteria memilih pasangan, materi pernikahan, ta'aruf, khitbah, mahar, akad nikah, dan walimah, materi konsep pembinaan keluarga sakinah, materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, materi hubungan orang tua dan anak, kesehatan fisik, yaitu keadaan matang dalam perkembangan anggota tubuh calon pasangan dengan sehat fisik dan sehat reproduksi. Kesehatan mental, yaitu kemauan diri untuk mengenal calon pasangan berupa kedewasaan secara psikologis, mengontrol dan mengendalikan emosi, serta berpikir dan bertindak dengan baik dan tegas. Kesiapan ekonomi, yaitu keadaan materi calon pasangan untuk melangsungkan pernikahan, pemberian nafkah, serta kebutuhan dan keberlangsungan hidup keluarga. Setelah berlangsungnya pernikahan, masing-masing dari suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang perkawinan, yaitu sebagai berikut. Hak istri mendapatkan mahar dan nafkah, mendapatkan sikap dihargai, dihormati, dan diperlakukan dengan baik, dilindungi dan dijaga nama baik istri, serta dipenuhi kebutuhan kodrat, hajat, biologis dari suami. Kewajiban
Istri memikul kewajiban luhur, saling mencintai dan menghormati, memelihara dan mengasuh anak, jasmani, rohani, dan pendidikan. Hak suami ditaati oleh istri dan memberikan pelajaran atau nasihat yang baik. Kewajiban suami membimbing dan melindungi istri, memberikan pendidikan, memberikan nafkah, serta memberikan biaya rumah tangga dan pendidikan anak. Pasangan suami istri jika sudah bersatu bukan berarti berjalan secara bebas dalam hidup, melainkan adanya hak dan kewajiban masing-masing yang perlu dimiliki dan dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam sebuah keluarga bukan hanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, melainkan adanya hak dan kewajiban anak kepada orang tua, yaitu sebagai berikut. Satu, hak, yaitu mendapatkan cinta dan kasih sayang, mendapatkan penghormatan dan pemeliharaan, ditaati terhadap perintah, mendapatkan perlakuan baik ihsan, mendapatkan nafkah, serta mendapatkan doa. Dua, kewajiban yaitu bertanggung jawab terhadap kehidupan orang tua, memelihara orang tua, menaati orang tua, serta memberikan nafkah kepada orang tua. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.